Shalom sahabat BB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 yang berjudul Hamba Tuhan yang Menderita. Firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-52 ayat 13 sampai 15 dan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Yesaya 52 ayat 13 sampai 15 dan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami mohon penyertaan Roh Kudus agar kami dapat memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 52 ayat 13 sampai 15 dan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia, begitu buruk rupanya bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang, dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu,
Aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Juga karena ia terhitung di antara pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Haleluya. Sahabat WB yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana penderitaan yang dialami oleh hamba yang menderita? Apa yang menjadi penyebab hamba tersebut itu mengalami penderitaan? Dan apa yang Allah lakukan kepada hamba tersebut ketika dia taat mengalami penderitaan tersebut? Sahabat WB yang dikasihi Tuhan, Nats hari ini berbicara tentang nubuatan Nabi Yesaya tentang seorang hamba yang menderita demi menjalani misi Allah atas dunia. Ia ditindas, dihina, dan akhirnya mati demi menyelamatkan orang-orang berdosa. Namun, hamba yang menderita ini membuktikan ketaatan dan kesetiaannya menanggung semua itu, hingga di akhir penderitaannya ada kemenangan yang membawa dia dimuliakan dan ditinggikan Allah. Pada dasarnya, semua orang akan menghindari penderitaan, karena penderitaan akan membawa kesengsaraan bahkan kematian. Tetapi kita melihat keteladanan dari hamba yang menderita, yaitu Yesus Kristus, begitu setia dan taat akan penderitaan yang harus dia tanggung, hingga Allah begitu meninggikan dia. Sebagai orang percaya, kita pun seharusnya mengikuti teladan Yesus, taat dan tekun dalam iman menjalani ujian kehidupan, dan bahkan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Allah bekerja di balik setiap penderitaan. Dia melihat iman kita kepadanya, sehingga tangan kekuatan Allah menyertai kita untuk melewati penderitaan yang kita alami. Oleh sebab itu, seberapa berat beban salib yang sedang kita pikul, tetaplah taat dan setia, karena akan ada kemuliaan kelak. Sahabat WB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membagikan kepada rekan dan kelompok pemuritan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ajar kami untuk tetap taat dan setia menanggung penderitaan kami, karena kami tahu akan ada kemuliaan kelak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iman dan ketaatan kita menjalani setiap ujian kehidupan membawa kemuliaan kelak.